bertemu lagi bersama saya Jumrah CTG Angkatan 11 Kabupaten Baritokuala bersama rekan saya Ibu Isnawati SPD, Guru Matematika SMA Negeri 1 Baranbai. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran Ibu di kelas. Kenapa ini dilakukan? Sebagai nanti persiapan Ibu sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar nanti Ibu lebih siap dan percaya diri baik dalam pembelajaran Ibu terhadap murid. Baik Ibu, pertanyaan pertama saya berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai kali ini apa Ibu? Kalau dalam rancangan pembelajaran saya di ATP saya ini, tujuan pembelajarannya itu untuk menentukan nilai rata-rata dari sebuah data yang disajikan data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. Baik Ibu, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan ingin Ibu lakukan saat observasi nanti? Area pengembangan ya Bu ya. Kalau area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua, kemampuan pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya tadi ya termasuk di tujuannya menentukan nilai rata-rata dari data distribusi frekuensi. Lalu untuk keterampilannya itu kemampuan siswa dalam berkolaborasi dan berkomunikasi pada saat diskusi dan presentasi. Baik Bu, berdasarkan yang Ibu sampaikan tadi ada dua aspek yang ingin dibelah. Yang pertama yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian kalau boleh tahu Ibu, strategi pembelajaran apa kira-kira yang ingin ditempuh saat proses pembelajaran nanti? Strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Lalu saya akan membagi kelompok berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Juga saya menggunakan model discovery learning Bu. Lalu metodenya saya gunakan diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. Sudah lengkap sekali ya. Bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan saat proses pembelajaran nanti? Media pembelajaran yang akan saya gunakan adalah yaitu video pembelajaran, PPT, lalu juga peserta didik juga saya bebaskan untuk mengakses di website. Jadi cukup lengkap Bu ya akses yang mereka bisa ini kan. Ibu, persiapan Ibu sudah cukup matang. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas? Saya akan melakukan pembelajaran Rabu depan di kelas 12P1 pada saat jam 1 jam 2 ya. Baik, Rabu depan tanggal 13 November Ibu ya. 13 November di kelas 12 IPS 1 tadi jam 1-2. Saya akan datang ke kelas Ibu dan akan melakukan supervisi kelas Ibu. Saya akan melihat dan juga mengamati apa saja nanti yang terjadi di dalam kelas Ibu. Baik Bu, nanti setelah saya mengamati pembelajaran Ibu di kelas, kita akan kembali bertemu dalam percakapan seperti ini, yaitu percakapan pasca observasi Bu. Tapi nanti saya akan ditemani oleh pengajar praktik saya setelah di pertemuan berikutnya. Sebelum saya akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira ada nggak yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang media yang akan saya persiapkan untuk Rabu depan. Baik Ibu, terima kasih. Hari ini saya sudah mendapatkan gambaran tentang pembelajaran Ibu nanti di kelas. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas
Oke, sebelum kita mulai pelajaran, aku minta satu orang untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Sebelumnya Ibu mau absen dulu apa? Ahmad Soleh di Apollo, Aulia, Narendra. Jalan Saputri, Dina Aprilia, Ika Nailarani, Hayam Utami, Isrofiatul Mukbaya, Japat, Ilham, Akir, Trio Adi Saputra, Eki, Muhammad Ramadhani, Muhammad Alira, Jar, Rizky Maulana, Muhammad Gajali, Najah Karunia Nadia Putri, Nur Amelia Indah Pratiwi, Reka Ismi Nur Amalia, Riki Asma Amatis, Usdiana, terakhir Yani. Berarti hari ini ada 2 orang yang tidak hadir dan 2-duanya sakit. Kita doakan mau tenangnya lah, semoga cepat sembuh supaya bisa beraktivitas kembali dan bisa ke sekolah seperti biasa. Oke, sudah siap untuk belajar? Siap. Silahkan persiapkan bukunya dulu semuanya, baik buku paketnya, buku catatannya, silahkan siapkan di meja masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang pemusatan data. Kalau sebelumnya kita belajar mengenai penyajian data. Penyajian datanya terdiri dari apa saja? Bagaimana kalau menyajikan data? Dari suaranya tabel, distribusi, frekuensi, satunya grafik. Oke, grafiknya terdiri dari apa saja yang kita pelajari? Poligon, frekuensi. Sekarang kita masuk ke pemusatan data. Sebelumnya Ibu sudah ada mengatakan ke bagian bahwa pemusatan data itu ada berapa macam? Apa saja? Ya, berarti di pemusatan data itu ada mean, ada median, ada modulus. Hari ini kita belajar mengenai mean, nilai rata-rata dalam data kelompok, bukan data tunggal ya Nak ya. Di sini Ibu akan membahas sedikit bahwa pemusatan data itu adalah suatu nilai tunggal. Nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik data tersebut. Di sini Ibu mau menanyakan sesuatu pembagian. Nah, pernah tidak saat pembagian hasil ulangan kalian ingin tahu nilai yang didapat temannya, tapi temannya tidak mau memberitahu, pernah nggak? Apa aja alasannya awalnya ada mau memberitahu? Nilainya jelek. Tahu dari mana nilainya jelek? Berarti kalau nilainya jelek pasti ada mau beritahu, misalnya nilainya baik baru mau beritahu gitu lah biasanya. Ya. Padahal tanpa bagian tanya sama teman, bagian tuh bisa tahu loh nilai teman bagian tuh. Asal bagian tahu nilai rata-rata kelas bagian. Jadi kita punya tujuan pembelajarannya. Jadi melalui pendekatan saintifik dan student centered learning, jadi berpusat pada bagian, pada siswa. Terus dengan model problem based learning, pemecahan masalah, metode diskusi, bagian tanya jawab, dan presentasi dengan media pembelajaran yang dipilih bagian sendiri. Peserta didik dapat menentukan ukuran nilai rata-rata dari sejumlah data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi manfaatnya mempelajari nilai rata-rata itu membantu kita meringkas data. Tadi sudah Ibu sebutkan kan, misalkan ada yang tanya sama Ibu, kata Ibu, berapa aja nilai kelas 12 P1, jadi itu cara untuk meringkas data. Itu contohnya kumpulan nilai siswa yang banyak, perubahan harga saham, data cuaca suatu tempat.
Biasanya perkiraan anak ya. Di sini skenario dan teknik penilaiannya nanti ibu memberikan sebuah masalah kemudian yang akan kalian pecahkan. Masalah tersebut akan dilampirkan di AKPD dan kalian harus memecahkannya dengan membentuk kelompok diskusi. Yang dinilai nanti adalah sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan pasti. Terus sikapnya bagian apa? Bagian kanan dalam diskusi. Ada yang aktif kah, ada yang nggak aktif kah? Keterampilan, nanti bagian cara presentasinya bagaimana. Nah, kesepakatan kita sebelumnya sudah kami lagi bikin kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita ada apa aja? Jika ingin bertanya, terus yang kedua, Aktif dalam berdiskusi. Ingatkan lah nanti lah dalam diskusi lah. Kalau mau bertanya silahkan acungkan tangan. Jangan ada yang diam pas diskusi. Oke, sebelum kita mulai ke inti pelajaran, kita mau bermain dulu, kita ice breaking. Ibu minta kalian berdiri semuanya. Ini ibu mau bermain kata supaya kalian fokus dan tidak ngantuk aja. Cara bermainnya, misalkan ibu bilang cari kata awalan huruf I. Serah aja bagian mau kata apa, pokoknya awalannya huruf I. Caranya kita bermain tepuk 2 kali. Misalkan kata ibu, cari kata awalan huruf I, kata ibu. Jadi kita sama-sama tepuk 2 kali, 1, 2, 3. Dari Akhira nanti carinya. Habis Akhira baru lagi tepuk 2 kali, baru Nijar lagi. Bisa kira-kira mainnya? Ini masih fokus dan jangan ngantuk lah. Apa misalkan ada yang salah baru dihukum kan nggak usah. Berarti kita fokuskan aja sampai selesai lah, sampai ke Jabar lah. Oke, fokus lah, fokus. Siap? Sudah? Sudah? Cari kata awalan P. 1, 2, 3. Wah, kayak apa ini? Pulpen? Terus, cepat ya anak ya. Lagi. Habis waktunya. Udah, ibu cari lagi kata yang lain. Cari kata awalan huruf A. 1, 2, 3. Asap. Aku. Air. Darendra berarti tidak fokus. Oke, kita mulai lagi dari Darendra, pokoknya sampai fokus. Berapa orang tadi yang ada fokus? Dah, mulai dari Darendra lah. Habis Darendra kita muter ke Oke. Cari kata awalan huruf R. 1, 2, 3. Nah, udah fokus gimana nih? Ayo fokus. Kita bermain supaya fokus. Sudah belum? Siap? Oke, cari kata awalan huruf A. 1, 2, 3. Ayam. Ganti. Cari kata awalan huruf D. 1, 2, 3. Ini. Dimas. Ada Lomba daging duduk dingdong Tina tahun. Daun. Darendra. oke. Kita akan kembali bermain ini supaya kalian fokus. Kelihatan ada beberapa orang ada fokus ya. Lagi buat. Dari hati nilainya kayak bisa. Dari tadi ada yang oke, sudah ada yang ngantuk. Bisa ibu lanjutkan. Oke. Next. Nah, berarti kita sudah belajar. Ada data tabel distribusi frekuensi dengan kolom berat badan sama frekuensi. Lalu ada pertanyaan bagaimana menentukan nilai rata-rata dari tabel berikut. Jadi di sini cuma diberikan
titik di atasnya. Biasanya sebutannya X bar. Oke. Rumusnya adalah jumlah dari hasil perkalian titik tengah atau nilai tengah. Tunggu sebentar. Ini kalian bisa menyebutkan X ini bisa kalian menyebutkan titik tengah atau juga bisa menyebutkan nilai tengah, senyaman buat kalian aja. Baik titik tengah maupun nilai tengah sama aja. Jadi hasil dari perkalian titik tengah dengan frekuensi lalu dibagi dengan jumlah semua frekuensi. Ini rumusnya. Ingatkanlah rumus nilai rata-ratanya. Tadi kan cuma diberi tabel 2 kolom aja kan, Nak? Jadi berarti apa yang buat kalian cari nanti? Apa yang titik tengahnya harus diketahui kan? Berarti buat kalian cari nanti titik tengahnya. Next. Di sini Ibu sudah membagi kelompok. Bu Hanfian silahkan bentuk kelompok sekarang juga sesuai yang sudah Ibu buat. Silahkan. Sudah karena sudah bisa Ibu next. Kalian mengajukan KPD dengan penuh tanggung jawab di sini Ibu bacakan KPD. Silakan perwakilan berkelompoknya ambil. Ke depan, perwakilan kelompoknya ambil ke depan. Nah, di sini kalian pilihlah media pembelajaran yang ingin kalian gunakan. Bu Hanfian dalam menjawab LKPD terserah aja mau bagaimana mempelajarinya, mau dari buku paket, mau dari video YouTube, mau dari website dan segala macam, serah itu hak Bu Hanfian memilih bagaimana mengerjakan LKPD-nya, pakai apa Bu Hanfian mempelajarinya, media pembelajarannya. Ibu bebaskan Bu Hanfian memilih. Di sini Ibu memberi rekomendasi video YouTube dan juga website sudah dibagikan oleh temannya kan, silahkan dipelajari. Tapi kalau mau bukan yang Ibu rekomendasikan terserah, cari saja mau di Google atau bagaimanapun. Oke? Oke, sudah siap? Sudah? Kalau sudah siap silahkan dikerjakan. Di sini Ibu minta nanti presentasi hasil kerjanya bukan yang tulis di laptop. Oke. Nanti sambil tanyakan sama Ibu nggak apa-apa. Nanti sesuai kesepakatan acungkan tangannya. Ya. Kira-kira pas pengen cari rata-rata aku ulang bagian tadi ada di jam nyambut dulu, cari apa aja bentar itu. Cari nilai tengah. Nah, mencari tulis di sini. Terus yang baru nanti. Tadi ada tadi Mega sudah menyebutkan tadi lama yang pertama tadi cari apa tadi ada. Kita tunggu pokoknya sampai semua sudah selesai baru presentasi. Ya sama-sama semuanya. Kalian nanti kalau mau yang paling indah yang customnya serah mau berdiri
gambar apa serah aja supaya cantik nanti di depan. Kalau yang mau gambar apa gitu di samping-sampingnya serah. Dan seterusnya di sini 74,5 lalu 84,5 semuanya itu Langkah-langkahnya jangan lupa lah, nanti pas presentasi sebutkan juga langkah-langkahnya bagaimana. Sini. Pilih yang kedua, yang ini kah atau yang tadi? Serah pengertian yang mana yang 180. Ini nggak salah loh. Nggak salah. Apa salah? 71 salah. 71 tambah 80 sama dengan dulu. 151 bagi 2 75,5 itu 48,5. ya? Enggak, kan tadi ini kali ini betul, ini kali enggak ini. Nah, ini langkah pertama bicara datang ini supaya cari tahu. Langkah kedua apa sih yang perlu supaya dapat ini? Supaya dapat ini apa sih? Kali ini. Nah, Pertama apa? Oke, sudah teman. Ibu minta kelompok 3. Maya, Della, Rekna, sama Kaya silahkan maju ke depan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tabel 1 tentang data nilai ulangan matematika. Langkah pertama kita mencari nilai ulangan. Langkah kedua kita mengalihkan nilai referensi dan nilai ulangan. Langkah ketiga kita menggunakan nilai referensi dan nilai ulangan. Dan langkah terakhir kita membagi nilai referensi dan nilai ulangan. Nilai ulangan dengan menjalankan 21 dikatakan 30 dan dibagi 2. Referensi kita lihat 25,5 dan 10,1 dan seterusnya. Kita menggunakan nilai referensi dan nilai ulangan dan menjadi 1.603. Ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 atas nama saya dengan siapa muda yang menghormati ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah pertama mencari nilai atau titik tengah terlebih dahulu. Kemudian
kami untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang pertama, menentukan titik tengah atau XI pada masing-masing kelas interval. Caranya 21 ditambah 30 dibagi 2, hasilnya 25,5. Selanjutnya, langkah kedua, menghitung total jumlah frekuensi pada semua kelas interval. Jadi kita hitung semua jumlah frekuensi dan hasilnya 30. Oke, lanjut. Dan cara yang ketiga, setelah itu mengalihkan nilai tengah dengan frekuensi pada masing-masing kelas interval. Jadi kita hasilkan dan kita kalikan nilai frekuensi dengan hasil nilai tengah. Kita kalikan 2 dengan 25,5, hasilnya 51 dan seterusnya. Oke. Dan cara yang keempat, kemudian kita menjumlahkan hasil perkalian antara titik tengah pada frekuensi pada semua kelas. Kita jumlahkan semua hasil titik tengahnya, kita hitungin semua dan hasilnya itu. Oke. Dan cara yang terakhir, rasakan hitung data kelompok dan dapat hitung dengan rumus. Rumusnya seperti di bawah ini ya. X bar sama dengan jumlah perkalian frekuensi dan titik tengah dibagi jumlah frekuensi. Jadi 1825 dibagi 30, hasilnya 60,83. 60,83. Untuk tambah 2-nya buatnya berapa? 61,2. 61,2. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Ini dari kami akan menjelaskan tentang diskusi kami tentang tabel 1 Ya. dan perkembangan kami melompat sampai kira ini dan yang berbeda. Pak, kita ini 25,5. Oke. Jumlahkan semua jumlah yang akan dihitung. Ini yang dapat. Oke. Dan hasilnya 1.825. 1.820. Hasilnya adalah 60,20. Itu untuk tabel 1. Tabel 1. 60,3. Nanti kalau tabel 2-nya uangnya dapat berapa? 61,2. Oke, 1,2. Oke, selamat tutup dulu. Sekian dari kami, melakukan kesalahan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Hasil diskusi. yang diskusi 50 ditambah 54 Terus? 2 Hasilnya mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah. 5 membagikan hasil FI dengan FI. jumlah perkalian FI dibagi dengan jumlah FI. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 dan kelompok. Nah, kemungkinan kesalahannya ada di penjumlahan dan perkaliannya, silahkan dikoreksi. Sudah dapat kesalahan? Oke, silahkan diperbaiki lah. Yang mana kelompok 2 bagaimana? Cari, coba dulu. Salahnya di mana kira-kira cari? Di mana? Oke. Pokoknya kita kan belajar bareng-bareng, salah itu nggak masalah. Oke, sudah? Kira-kira sudah bisa semua? Bisa. Ibu Tinta, silakan kembali duduk di kursi masing-masing. Nah, jadi nilai rata-rata dalam data kelompok itu adalah dengan menjumlahkan hasil perkalian frekuensi dengan titik tengah ya, lalu dibagi dengan jumlah dari frekuensi.
Kami sudah paham kan tadi diskusi kelompoknya? Kalau paham, Ibu minta renggangkan dulu kursinya. Di sini ada refleksi. Refleksi ini bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan kah atau gimana kah atau nggak paham atau gimana? Terus di sebelahnya adalah evaluasi asesmennya. Silahkan langsung dikerjakan di sini. Tulis nama sama kelas ya. Oke. Silahkan dikerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri ya nak ya. Bikin kolom lagi. Seperti pengertian tadi. Pengerjaan kelompok tadi. Kerjakan sendiri-sendiri ya nak ya. Iya langsung digabung sama tabel yang bawah. Ya. Nah, langsung yang sudah langsung aja silakan kumpul ke ibu. Selesai yang tidak selesai silakan kumpul ke ibu kalau 5 menitnya sudah lewat. Oke, terima kasih. Yang belum jawab. Ayo Soleh. Sudah semua belum? Masih ada kan? Masih ada. Waktunya sudah habis. Ada lagi selain asli? Ada Bu. Oke. Jadi kira-kira hasilnya berapa? Asesmennya? Oke, maka terima kasih untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian lebih pelajari mencari nilai rata-rata dalam bentuk histogram. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, hari ini cantik sekali. Ibu juga cantik. Ibu juga cantik. Semua cantik ya. Ibu ngomong apa ya kedengeran? Kedengaran nggak Pak? Anu termut ya, termut kah Pak? Bapaknya termut. Oh, izin Pak, Bapak termute nggak kedengeran? Oh, terdengar. Oh, jelas Pak. Saya sedikit tegang ini Pak. Gak apa-apa Bu. Silakan dilanjutkan. Mas santai aja. Saya tutup muka saya. Bu Isna, kemarin Bu Isna mohon maaf belum perkenalkan dulu. Ini Tete Ulun, Ibu Mercy. Selamat
Selama ini mendampingi ulun selama 6 bulan terakhir intinya nggih. Hari ini ulun akan melakukan proses coaching dengan Ibu mengenai pembelajaran Ibu kemarin di kelas yang ulun observasi hari kemarin. Nggih, hari Rabu tanggal 13 November. Sebelum ulun mulai dengan percakapan pasca observasi, ulun minta izin dulu menyampaikan hasil observasi pembelajaran di kelas yang hari itu tanggal, kalau tidak salah hari Rabu tanggal, berarti jujur bulan hari Rabu tanggal 13 November di kelas 12 IPS 1. Saya IPS 1 ya. Nah, kemarin itu ulun ada melihat ada 4 aspek. Yang pertama aspek dan strategi Ibu sesuai yang disampaikan di waktu pra observasi kemarin. Kemudian setelah melakukan pengamatan, yang pertama itu dari segi tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah pengembangan dan pengetahuan siswa. Yang ketiga keterampilan siswa. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi atau KSD. Nah, dari keempat itu semuanya sudah ada terlihat di dalam pembelajaran ini. Alhamdulillah luar biasa dengan antusias siswa dan sebagainya. Saya sangat senang melihat Ibu dengan wajah ceria dan cantik yang mengajar di depan kelas. Semangat siswa Ibu kemarin itu. Tujuan pembelajaran telah disampaikan dengan baik dan sudah dimulai dengan pertanyaan pemantik. Itu ada kemarin di awal pembelajaran. Kemudian siswa dapat menentukan untuk pengembangan pengetahuan itu juga ada, yakni di mana siswa dapat menentukan nilai rata-rata dari sejumlah data yang disajikan dalam tabel distribusi sesuai tujuan pembelajaran yang disampaikan. Juga ada. Kemudian pengembangan keterampilan juga sudah terlihat ada, di mana pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan metode diskusi, ya kemarin ya, prestasi stand, tanya jawab, penugasan, kemudian siswa juga terlihat mayoritas aktif, kemudian melakukan presentasi dan berkolaborasi. Nah, kemudian pada pembelajaran berdiferensiasi, guru sudah melakukan teknik kemarin di awal, mungkin tidak sempat tervideo karena mati, yakni ada teknik stop sesaat yang ini, kemudian di perjalanan juga Ibu sempat melakukan ice breaking, ya. Dan ice breakingnya saya suka. Kenapa tidak 2 kata dengan kata love di awal? Ya, siswa dapat berfokus kembali dengan pembelajaran. Itu luar biasa. Nah, di sini ada catatan bahwa secara garis besar menurut saya pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu sudah baik. Cuma ada beberapa mungkin hadiah-hadiah yang kita harus perhatikan. Jadi mungkin itu dulu sebelum hasil observasi atau pengamatan saya di dalam kelas itu. Mohon izin Ibu apa bisa melanjutkan ke catatan? Silakan. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu mengelak. Jadi Ibu, ulun sekali lagi ulun akan melakukan percakapan pasca observasi sama seperti waktu ulun melakukan percakapan pra observasi Ibu, di mana ulun akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait jalan proses terkait ini Bu, proses pembelajaran Ibu di kelas yang kemarin ulun datangi di hari Rabu pada kelas 12 IPS 1. Nah, tujuan dari dilakukan kegiatan ini pasca ini ya Bu ya, bukan berarti untuk menghakimi atau menganggap melogika, tidak, hanya melihat senyum Ibu dulu. Adapun tujuannya Bu intinya untuk mengevaluasi proses pembelajaran dia itu sudah pasca dengan sesuai harapan kita atau sudah sesuai dengan proses pembelajaran yang diharapkan di waktu percakapan kita di awal. Belum mulai bulan. Yang pertama kegiatan perasaan Ibu waktu di observasi semalam. Waktu observasi itu awal-awalnya tegang. Ketegangan saya tuh karena kan siswa-siswanya yang awalnya tegang karena yang masuk kayaknya tuh siswanya. Tapi habis sudah berjalan, ketegangannya saya alhamdulillah sudah lancar. Mau ulun bisa rasional ya, kalau tegang bulan tak kalau dingin. Nggih, alhamdulillah bulan memang kemarin di awal memang belum melihat yang sedikit tegang karena terbawa situasi yang memang suasananya jarang ibarat
Tapi alhamdulillah saya berbangga hati, nggak begitu lama ibu bisa mencairkan suasana. Jadi, kemudian ibu bisa diceritakan kembali nggak ibu area pengembangan pembelajaran? Ya cerita kembali lah kualitas area pengembangan pembelajaran ibu, langkah-langkah atau media apa yang Untuk area pengembangan yang saya kembangkan pada saat itu ada dua ya Bu ya. Ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk yang pertama, untuk pengetahuannya saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran saya, yaitu menentukan nilai rata-rata dari sejumlah data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Terus untuk yang kedua yaitu keterampilan, yaitu kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan berkolaborasi Bu pada saat diskusi dan luar biasa tuh ya, sudah ibu lakukan langkah-langkahnya. ya, langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama pastinya saya menyiapkan perangkat pembelajaran saya. Lalu selanjutnya saya menggunakan metode pembelajaran bervariasi. Lalu saya menggunakan teknologi dalam pembelajaran, saya menggunakan PPT. Lalu selanjutnya saya mendampingi siswa pada saat proses diskusi. Terakhir saya melakukan refleksi dan evaluasi. Alhamdulillah sudah dilakukan dan direncanakan sesuai rencana yang ibu lakukan. Nah, menurut ibu nih, itu semua sudah berjalan sesuai yang ibu harapkan kah? Atau bagaimana? Atau sudah berhasil 100% atau belum nggak? Kalau secara keseluruhan, nggak ada sampai 100% ya Bu ya, secara keseluruhan aja ya 99,99 berhasil. Tapi ya pasti ada kekurangannya lah. Berarti masih ada kekurangan lah. Wajar aja pengajar. Setiap pengajar itu kita sudah prepare luar biasa dari A sampai Z, kemudian tiba-tiba ada di tengah jalan sesuatu yang mungkin di luar harapan kita, itu wajar. Nah, tapi kan harus kita evaluasi juga nih, kira-kira Bu, kekurangan atau kendala yang dihadapi saat itu ada apa? Yang paling terlihat ya Bu ya pada saat itu adalah pada saat proses diskusi kelompok siswa. Jadi pada saat itu tuh ada beberapa siswa yang tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, yang artinya dia kurang aktif Bu dalam diskusi, sehingga itu bisa mempengaruhi kinerja kelompok mereka. Berarti ada di dalam kelompok ini belum kemarin juga sempat ada yang telah Ada yang main malah kayak jahil sama kawannya, ada yang cuma diam aja kayak nunggu habis patah hati aja. hasil patah hati berarti ya. Nih berarti itu tadi Bu ya, artinya ada beberapa siswa yang tidak aktif. Kemudian Bu, kira-kira kenapa bisa Ibu sampaikan nggak kenapa kira-kira hal tersebut atau itu terjadi gitu? Ini menurut pendapat pribadi saya ya Bu ya, kemungkinan mungkin kesalahan saya dalam membagi kelompok Bu. Karena saya dalam membagi kelompok mungkin anggota kelompoknya cukup banyak. Maksud Ibu cukup banyak? Mungkin cuma 4-5 aja dalam satu kelompok, tapi baginya 5-6 orang. Nah itu jadi kurang. Jadi murid tersebut, siswa tersebut cuma kayak bergantung sama temennya dalam diskusi dan juga mengerjakan LKPD. Jadi kayak aja kayak gitu, kayak ngikut aja dalam kelompok, cuma ikut nama aja kayak gitu. Dewi nggak ada ya? Tapi nggak banyak kan ya, paling ada beberapa aja. Nah, untuk masalah atau kendala tersebut, kira-kira solusi yang atau langkah apa yang kira-kira yang diambil ke depannya? Kedepannya mungkin karena menurut saya di situ kendalanya mungkin nanti kedepannya saya mau membeli kelompok dengan anggota kelompok yang lebih sedikit aja. Terus mungkin saya nanti ada menanyakan personal kepada siswa yang kurang aktif itu Bu, menanyakan secara pribadi, pokoknya kami dua mata kayak menanyakan kenapa jadi kurang aktif, apakah ada masalah personal kayak melawan temannya internal di sekolah atau eksternal di luar sekolah gitu lah. Kalau misalkan saya tahu kan penyebabnya mungkin saya bisa memberi kepada dia. Lalu mungkin selanjutnya nanti saya akan menyajikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan pemahaman Tuhannya, kenyamanan Tuhannya kayak apa. Jadi itu Bu ya, mungkin ulun-ulun
kita kembali dapat berdiskusi secara nyaman tentang kita berbagi tentang pembelajaran kita di kemudian di lain waktu lah intinya. Jadi, mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih banyak. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu. Sebelumnya selamat dulu ya untuk Ibu Isnawati sudah menyelesaikan seperti si akademik membantu Ibu Jumlah dalam tugas aksi nyata 2003 ya, di mana dalam tugas aksi nyata 2003 ini kan ada pra-observasi, ada observasi dan pasca observasi, dan Ibu Isnawati sekarang ada di fase di dalam pasca observasi. Nah, dari yang coaching ini saya lihat Ibu Yuma sangat luar biasa dalam alhamdulillah. Ada sedikit dimana kan di dalam prinsip coaching ini kan ada beberapa kriteria nih ya, ada beberapa kriteria yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, di antara ketiga kriteria tersebut Ibu Yuma sudah melaksanakannya dengan sangat banyak. Tetapi ada beberapa nih dari kriteria tersebut, misalkan di dalam tujuan. Tadi kan di awal tadi pada saat menyampaikan tujuannya itu dari Ibu Jumlah. Nah, seharusnya yang benar itu adalah tujuannya itu ditetapkan oleh lokasi Jawa untuk percakapan ini. Nah, tapi di kesimpulannya juga belum ada nih terlihat dari lokasi Jawa memberikan kesimpulan dari percakapan coaching ini. Nah, jadi itu di tujuan dan di dalam kesimpulan. Nah, sedangkan pada saat Ibu Isnawati itu kan tadi ada beberapa pertanyaan dari Ibu Jumlah seperti permasalahan apa yang dihadapi di dalam kelasnya. Nah, terus di situ terlihat si Ibu Isnawati memberikan solusinya sendiri. Jadi tidak ada solusi dari Ibu Jumlah. Sudah bagus itu. Oh, belum kira kan harus. Sudah bagus. Jadi kan tujuan dari percakapan coaching ini adalah menggali dari potensi diri si coaching. Jadi kan dari pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Jumlah tadi, si Ibu Isnawati sudah memberikan solusinya dari Ibu Isnawati sendiri juga kan. Dari tadi permasalahannya adalah pembagian kelompok ya Bu ya. Permasalahannya adalah pembagian kelompok yang kebanyakan yang 5 sampai 6 orang. Terus solusinya tadi dari Ibu Isnawati juga, karena kan itu apa tadi? Yang kebanyakan jadinya kan disesuaikan dengan kelompok yang sudah ada atau dikurangi, enggak yang bisa karena orang. Terus tadi juga ada melakukan diskusi ya, sesuai yang terakhir dan penyebabnya itu apa. Terus tadi juga terjadi di percakapan dua arah antara Ibu Jumlah dan Ibu Isnawati. Jadi saling berhubungan antara pertanyaan dan jawabannya saling ada kaitannya. Nah, terus juga di sini Ibu Jumlah juga sangat baik nih dalam mendengarkan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Ibu Isnawati. Terus juga Ibu Jumlah mengulang atau melangkum hasil yang dibicarakan oleh Ibu Isnawati. Terus juga tadi untuk pertanyaan-pertanyaannya Ibu Jumlah sudah sangat-sangat menggali nih potensi yang dimiliki oleh Ibu Isnawati. Seluruh Ibu Jumlah dan percakapan itu menghasilkan tindak lanjut konkret. Nah, jadi di beberapa kriteria antara 8 kriteria itu Ibu Jumlah sudah maksimal dalam memenuhi kriteria tersebut. Hanya beberapa aja dari di bagian kesimpulan dan kesimpulan. Nah, jadi sekali lagi selamat untuk Ibu Jumlah dan Ibu Isnawati sudah menyelesaikan praktik coaching. Terima kasih pada Ibu Isnawati sudah membantu Ibu Jumlah dalam menyelesaikan tugas aksinya dari 2003, dan untuk Ibu Jumlah selamat juga karena sudah berhasil ya Bu ya. Mudah-mudahan tugasnya sudah bagus dan bisa diselesaikan tepat waktu. Karena kan budgetnya 23 November ya Bu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang baik dari PP, dan semoga percakapan coaching Ibu Jumlah semakin meningkat. Allah. Ya Bu ya.
adiknya.